Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, altaqikum fi syarhin muyassar li kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah lil-allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an wasalna ila as-su'al al-thani wal-thalathin. Naam, sahih. As-su'al, ma taqulun fi man yutlaq aw yutliqu 'ala al-ummatil islamiyyatil mu'asirah bi annaha ghaibah. Kata penanya, bagaimana jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan, memutlakkan bahwasanya umat Islam sekarang ini ghaibah. Artinya umat Islam dalam ketiadaan, ghaib, dimutlakkan sama dia. Di zaman kita sekarang umat Islam ini nggak ada, ghaib. Nah, bagaimana pendapat Anda wahai Syekh terhadap orang yang mengucapkan ucapan demikian, memutlakkan demikian? Taib, al-jawab, kata Syekh, al-qaul bi anna al-ummat al-islamiyah ghaibatun, ucapan yang mengatakan bahwa umat Islam sekarang ini tidak ada, ketiadaan umat Islam ini telah hilang. Kata beliau, yalzam minhu takfirud duwalil islamiyah kulliha. Konsekuensi dari ucapan tersebut berarti mengkafirkan negeri-negeri Islam seluruhnya. Menganggap negeri-negeri Islam yang ada itu tidak eksis. Nah, itu lebih cocok diterjemahkan umat Islamiyah ghaibah, yaitu eksistensi umat Islam itu sudah tidak ada. Ya, umat Islam tidak ada eksistensinya, tidak eksis di atas muka bumi ini. Berarti itu menafikan adanya negeri-negeri Islam yang ada memang sekarang, itu fakta. Karena memang sudah ada, berarti nggak dianggap sama mereka, ya, nggak dianggap sama orang yang mengucapkannya. Berarti ini kan mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin tersebut. Li'anna ma'nahu laisa hunaka daulatun islamiyah. Karena makna konsekuensi dari ucapan tadi, tidak ada negeri Islam. Wa hadza mukhalifun liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ucapan demikian yang mengatakan umat Islam ini tidak eksis, ini menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. Senantiasa ada sekelompok orang, sekelompok umat atau sekelompok manusia di antara umatku yang di atas kebenaran, yang senantiasa nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Orang-orang yang mencaci mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka itu tidak mencelakai mereka sedikit pun, tidak memudaratkan mereka sedikit pun.
hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala dzalik, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, yakni diartikan oleh sebagian ulama sampai datang kematian kepada mereka, atau sampai datang hari kiamat dan mereka masih tetap di atas taifah yang hak ini. Ya, dari hadis ini diambil oleh para ulama penamaan at-taifah al-mansurah. Karena dalam riwayat yang lain mansurin, la tazalu taifatun mansurin, senantiasa ada sekelompok umat yang mansurin, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau, famahma kathura ad-dalalu wal ikhtilafu wal kufru fala budda min baqa'i hadhihi ta'ifatil muslimah. Meskipun kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan, ya, kekufuran, kesyirikan merajalela di mana-mana, maka harus tetap ada sekelompok umat Islam yang di atas kebenaran. Itu harus tetap ada. Gak mungkin semua manusia itu di atas kekufuran. Gak mungkin semua manusia itu di atas kesesatan. Pasti ada sekelompok yang di atas kebenaran, meskipun jumlah mereka minoritas. Ya, meskipun jumlah mereka minoritas, tapi ada gitu loh. Nah, ucapan tadi tidak ada eksistensi umat Islam, berarti nggak ada yang di atas kebenaran. Semua di atas kekufuran, semua di atas kesesatan. Ini ucapan yang menyimpang. Makanya di antara salah satu hujjah, bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang adalah, yaitu apakah akidahmu ini sudah ada yang berpegang dengannya sejak dahulu, atau baru engkau yang berakidah seperti itu? Ini pernah kita jadikan sebagai hujjah ketika kita berdiskusi dengan yang pernah kita sampaikan, seorang yang katanya ahli ilmu kristologi, tapi dia menolak nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sudah kita bawakan bahwa akidah turunnya Nabi Isa alaihi salam diyakini oleh umat Islam sejak zaman dahulu, sejak zaman salaf, dari kitab-kitab mereka dan seterusnya. Maka ditolak sama dia, oh enggak. Ya, meskipun itu sudah diyakini oleh orang-orang terdahulu, namun tidak menunjukkan itu di atas kebenaran. Sudah dibawakan dalil Al-Quran As-Sunnah, dia tetap menolak. Maka pertanyaan saya satu kepada dia, siapa orang pertama yang kau ketahui berakidah seperti itu? Berakidah bahwasanya Nabi Isa sudah mati, Nabi Isa nggak akan turun lagi. Siapa orang pertama yang berakidah seperti itu? Dia sebutkan beberapa nama, yang nama orang tersebut adalah orang-orang yang belakangan. Di antara orang-orang yang dia sebutkan adalah seperti Muhammad Abduh. Ya, salah satunya seperti Muhammad Abduh. Dia mengatakan Nabi Isa tidak lagi turun. Nah, Muhammad Abduh jika dibandingkan dengan ulama-ulama zaman salaf terdahulu, ya kan, seperti Imam Ahmad, atau seperti Imam Al-Muzani, Imam As-Sabuni, Abu Bakar Al-Ismaili, Al-Lalikai, lebih lawas siapa? Lebih lawas mereka. Maka saya katakan kepada dia, kalau akidah Nabi Isa tidak turun itu adalah akidah yang benar, kenapa kok baru muncul akidah itu di zamannya Muhammad Abduh itu? Ya, kenapa kok baru muncul di zaman tersebut? Berarti melazimkan orang-orang sebelum Muhammad Abduh di atas apa? Di atas kesesatan, karena mereka meyakini Nabi Isa turun. Masa sih nggak ada sekelompok orang yang meyakini Nabi Isa nggak turun? Kalau memang itu benar ya, harusnya ada sekelompok orang yang meyakini Nabi Isa nggak turun dari zaman ke zaman, meskipun itu jumlahnya sedikit. Tapi ternyata nggak ada. Ya. Baru ketika zamannya Muhammad Abduh itu, Nabi Isa diyakini tidak turun, alias sudah meninggal. Berarti itu adalah akidah yang menyimpang, karena melazimkan umat dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, mereka di atas kesesatan semuanya. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan masa fatrah, atau yang kemarin kita bahas zaman jahiliyah. Ketika zaman jahiliyah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu jahiliyah? Nah, sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Apa definisi zaman jahiliyah?
masa di mana muka bumi ini kosong dari nabi dan rasul. Selama berapa abad? 6 abad. Sejak kapan sampai kapan? Sejak diangkatnya Nabi Isa alaihi salam sampai diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika zaman tersebut semua manusia apakah dalam keadaan sesat? Tidak ada sekelompok manusia yang di atas kebenaran. Saya tanya kepada antum. Semua manusia di atas kesesatan, tidak ada yang di atas kebenaran. Siapa yang di atas kebenaran? Ya itu secara person. Kalau secara sekup kelompok namanya apa berarti? Hah? Ahlul kitab yang masih berpegang dengan ajaran nabinya. Ya, ahlul kitab yang masih berpegang dengan ajaran nabinya. Maka itu yang dikatakan dalam hadis ini, la tazalu ta'ifatun 'alal haqqi zahirin. Pasti ada sekelompok manusia yang nampak di atas kebenaran, yang masih berpegang dengan kebenaran. Nah, kata beliau, falaisa hunaka ghiyabun lil ummatil islamiyah walhamdulillah. Maka enggak ada itu namanya umat Islam yang tidak lagi eksis. Ya, tidak ada istilah seperti itu, ngawur. Alhamdulillah kata beliau, umat Islam senantiasa eksis. Betapapun kekufuran yang ada di tengah-tengah mereka, betapapun merebaknya kemaksiatan di tengah-tengah mereka, tetap ada sekelompok umat Islam yang eksis, berpegang teguh dengan al-haq, berpegang teguh dengan kebenaran, pasti ada. Wala yushtarat fil mujtama'il islami aw fi hadhihi ta'ifatil mansura khuluha minal ma'asi. Dan enggak dipersyaratkan masyarakat Islam itu harus nggak ada kemaksiatan sama sekali. Baru disebut masyarakat Islami, baru disebut umat Islam. Enggak. Ya, saya ulangi, tidak ada persyaratan suatu masyarakat baru dikatakan sebagai umat Islam ketika bersih dari maksiat. Nah, kalau ada kemaksiatannya, oh berarti bukan umat Islam. Nggak ada syarat seperti itu. Ya, meskipun ada kemaksiatan, meskipun terjadi kekufuran, meskipun terjadi kesyirikan, sepanjang tetap ada sekelompok manusia yang berpegang dengan kebenaran, maka tidak boleh dikatakan umat Islam sudah tidak eksis. Tetap ada namanya umat Islam itu. Li'annal ma'asi wujidat ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi khulafai. Karena kemaksiatan itu bukan hanya ada di zaman kita sekarang. Tapi kemaksiatan sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sejak zaman para sahabat, sejak zaman para khulafa, sudah ada kemaksiatan itu. Lakinnaha kanat tuqawam wa tunkar. Namun kemaksiatan tersebut tidak didiamkan, tetap diluruskan dan diingkari. Kemaksiatan itu diluruskan oleh Nabi SAW, diingkari oleh Nabi SAW. Nah, Ta'ifah Mansurah, sekelompok orang yang di atas kebenaran ini, itu tugas mereka meluruskan kaum muslimin yang menyimpang, meluruskan kaum muslimin yang jatuh dalam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, diingkari sama mereka, tidak didiamkan. Nah, as-su'al ats-tsalits wa ats-tsalatsin. Qala as-sa'il ma ra'yukum fi kitabi al-Qutbiyah. Kata penanya, bagaimana pendapat Anda wahai Syekh terhadap kitab Al-Qutbiyah? Nah, kitab Al-Qutbiyah itu secara umum adalah kitab-kitab yang berisi tentang bantahan kepada al-ikhwanul muslimin. Ya, bantahan kepada al-ikhwan al-muslimun secara umum. Ya, terutama kepada tokoh mereka yaitu Sayyid Qutb. Makanya dinisbatkan kepada Sayyid Qutb, Qutbiyah. Ya, kalau diterjemahkan Qutbiyah, Qutbisme, isme gitu. Salafiyah berarti salafisme. Sufiyah berarti sufisme. Ikhwaniyah berarti ikhwanisme. Ya itu memang iyah itu biasanya diartikan lebih enak isme. Demokratiyah, demokratisme. Liberaliyah, liberalisme. Ya, wahakata.
Nah, maka qutbiyah, qutbisme. Ya, ini pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Itu secara umum. Kitab qutbiyah berarti kitab-kitab yang ditulis untuk membantah pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Tapi secara khusus ada kitab khusus yang memang bernama Al-Qutbiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha. Ya, ada kitab namanya Al-Qutbiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha yang ditulis oleh Abu Ibrahim Ibnu Sultan Al-Adnani. Ya. Ya, wallahu a'lam, kitab ini juga Anda juga belum baca, cuman ada beberapa ulama yang merekomendasikannya. Tapi bagaimana pendapat Anda tentang kitab Qutbiyah ini? Apakah wahal tansahu bi qiraatihi? Apakah engkau membolehkan kita, engkau menganjurkan kita untuk membaca kitab tersebut? Wahal kutubur rudud min manhajis salaf rahimahumullah. Apakah kitab-kitab bantahan, ya, kitab yang berisi bantahan, apakah itu termasuk di antara manhaj salaf? Apakah metode salaf itu menulis kitab-kitab yang isinya bantahan-bantahan? Ya, karena ada sebagian orang yang alergi terhadap rudud, yang membantah kesesatan-kesesatan. Dianggapnya, wah apa sih ini, cari gegeran terus ini, cari masalah melulu. Sudahlah, biarkan masing-masing dengan amalannya, masing-masing dengan akidahnya, sing guyub sing rukun gitu loh. Kok sukanya usil saja? Ada orang punya akidah ini dibantah, ada orang punya keyakinan seperti ini dibantah gitu. Hidupnya bantah terus. Ya, habis sekarang bantah Ikhwanul Muslimin, besok bantah Jamaah Tabligh, besoknya lagi bantah Sufi, besoknya lagi bantah Khawarij, besoknya lagi bantah Syiah. Uripe bantah terus. Nah, apakah membantah mereka-mereka ini termasuk di antara manhaj salaf atau bukan? Ya, ada yang alergi, sekali lagi, yang fobi dengan ar-rudud, bantah membantah. Baik, al-jawab. Kata beliau, ar-raddu 'alal mukhalif sunnatus salaf. Membantah orang-orang yang menyimpang itu termasuk kebiasaan para salaf. Hobinya para salaf, mereka adalah membantah orang-orang yang menyimpang. Mereka tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang memang menyelisihi jalan Allah, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah mengancam Bani Israel, Allah melaknat Bani Israel, gara-gara mereka tidak mengingkari kemungkaran saudara-saudara mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat Bani Israel, ya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Yang demikian karena mereka melampaui batas dan mereka telah berbuat maksiat. Kemudian kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak mengingkari kemungkaran saudara-saudara mereka yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Gak diingkari kemungkarannya, dibiarkan. Ya, maka dilaknat hasilnya. Adapun kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi SAW juga mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran, baik dengan tangan ataupun dengan lisan ataupun dengan hati. Nggak boleh mendiamkan kemungkaran. Nah, di antara bentuk mengingkari kemungkaran adalah dengan membantah syubhat-syubhat mereka, membantah penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah taala di dalam kitab beliau Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar, beliau memasukkan pembahasan ini dalam salah satu poinnya. Ada yang tahu apa judulnya? 6 pokok landasan dakwah salafiyah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Nah, salah satu poinnya tentang ini. Apa judul poinnya? Ar-raddu 'alal mukhalif
Naam, ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang-orang yang menyimpang itu termasuk bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, maka itu termasuk kebiasaan para salaf. Fas-salaf yarudduna 'alal mukhalifin. Mereka para salafus saleh membantah orang-orang yang menyelisihi jalan Allah dan Rasulnya, yang menyimpang. Wa hadhihi kutubuhum mawjudah. Dan kitab-kitab mereka ada sampai zaman kita sekarang. Ya, buktinya ada, kitab-kitab mereka dicetak sampai zaman sekarang, di mana mereka gigih membantah orang-orang yang menyimpang, menepis syubhat-syubhat mereka. Radda al-Imamu Ahmad ala zanadiqa wal mubtadi'ah. Imam Ahmad membantah orang-orang yang zindiq dan ahli bid'ah. Wa radda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala al-falasifah wa ala ulama'il kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini yang paling produktif di antara ulama, yang paling produktif, rajin membantah ahli bid'ah, membantah orang-orang yang menyimpang adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab-kitab beliau itu rata-rata adalah bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membantah orang-orang filsafat dan orang-orang ahlul kalam. Wa 'ala sufiyah wa 'ala al-quburiyin. Beliau membantah orang-orang sufi dan para penyembah kuburan. Wa raddal Imam Ibnul Qayyim wa katsirun minal a'immah raddu 'alal mukhalifin min ajli bayanil haqq wa idharil haqqi linnas. Kata beliau, banyak di antara para ulama, mereka ini membantah penyimpangan-penyimpangan, membantah orang-orang yang menyimpang dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia dan untuk menampakkan kebenaran tersebut. Karena kebenaran nggak boleh disembunyikan, ya, harus ditampakkan. Kata Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana min aina ya'riful jahilu as-sahih minas sakim. Kalau kau diam terhadap kemungkaran dan aku pun diam terhadap kemungkaran, penyimpangan, maka bagaimana orang yang jahil bisa tahu mana yang sahih dari syubhat-syubhat? Ya, bagaimana yang benar dari kekeliruan-kekeliruan yang tersebar? Ya, karena ada sebagian ulama, sebagian orang yang pilih amannya, nggak mau mengingkari kemungkaran, takut dibully, takut dicaci maki, takut menurun followersnya, takut kehilangan jamaah, kehilangan jabatan, sehingga mereka nggak mau membantah penyimpangan ahli bid'ah. Karena ahli bid'ahnya mayoritas, ahlu sunnahnya minoritas, sehingga ahlu sunnahnya sebagian di antara mereka enggan untuk membantah penyimpangan ahli bid'ah itu, karena khawatir, takut ya dibully dan yang lainnya. Maka itu bukan termasuk kebiasaan para salaf. Mereka senantiasa membantah ahlul bid'ah. Hatta la tadilla al-ummah, sehingga umat tidak tersesat. Wa tattabi' al-mukhti'in wal mukhalifin, sehingga mereka tidak mengikuti orang-orang yang keliru dan orang-orang yang menyimpang. Wa hadza minan nasihah lil ummah. Ini termasuk di antara bentuk menunaikan nasihat kepada umat. Baik, an-nasihah sering kita dengar, di antaranya yang paling populer sabda Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat, an-nasihah sering diterjemahkan sebagai nasihat. Ya kan, sering diterjemahkan sebagai nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat artinya apa? Hendak nasihat, bahasa Indonesia ini apa maknanya? Kayak ngasih saran gitu ya, ya kan? Apa? Bukan, nasihat kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ngasih saran, masukan, ya kan? Salah dinasehati, kan gitu kan? Nah, antum kalau menggunakan terjemah ini, makna ini, hadits tadi jadi aneh. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa? Lillah. Ya, Allah dinasehati gitu. Terus yang kedua untuk siapa? Wali rasulihi, itu Rasul dinasehati. Akhirnya jadi kayak siapa yang menasehati Rasul? I'dil ya Muhammad.
Siapa itu? Lulu Khaisiro. Itu menasehati Rasul itu. I'dil ya Muhammad. Ya, wali kitabihi. Loh, menasehati Al-Quran. Berarti ada kekeliruan di Al-Quran, makanya dinasehati. Ya. Nah, kalau menasehati pemimpin, menasehati kaum muslimin, ini masih cocok lah maknanya tadi. Maka makna yang benar an-nasihah apa? Berlaku tulus, menunaikan hak-haknya. Nasihat untuk Allah, an-nasihah lillah maknanya adalah an ta'budahu wa la tusyrika bihi syai'a. Di antara bentuk berlaku tulus menunaikan hak Allah, ini maksudnya an-nasihah lillah, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian nasihat untuk Rasul, an-nasihah lir Rasul, berlaku tulus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab? Apa konsekuensi kita mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tasdiquhu fima akhbar. Terus ta'atuhu fima amar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Itu termasuk di antara an-nasihah lir Rasul. Ya, jangan diartikan menasihati Rasul kayak tadi, enggak. Menunaikan hak-haknya Rasul. Dicintai, diikuti beliau, ittiba kepada beliau. Ya, kemudian nasihat terhadap Al-Quran, yaitu dibaca Al-Qurannya, ditadaburi, dipahami maknanya, kemudian diamalkan, ya, meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dan konsekuensi-konsekuensi yang lain. Ya, nasihat kepada pemimpin adalah dengan mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, dan tidak menasehatinya. Ini nasihat juga. Tidak menasehatinya kecuali dengan cara yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh di depan umum dan harus di hadapannya. Ya, adapun nasihat kepada kaum muslimin adalah ini, yaitu dengan kita membantah ahli bidah, kita meluruskan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang sesat, maka itu nasihat kepada kaum muslimin, yaitu menjaga mereka dari kesesatan. Itu hak mereka yang kita tunaikan untuk mereka. Kata beliau, amma kitab al-qutbiyah wa ghairuhu minal kutub fama kana fihi min shawabin wa sidqin fala budda minal akhdhi bihi. Adapun kitab al-qutbiyah, ya, kitab yang membantah Ikhwanul Muslimin atau Sayyid Kutub atau yang semisal dengannya, yakni kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan-bantahan. Fama kana fihi min shawab, apabila ada kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab tersebut dan kejujuran, ya, kadang benar tapi nggak jujur. Ya, ketika seorang mungkin membantah sufi misalnya, bantahannya benar tapi terkadang nggak jujur dalam membantah. Apa yang tidak dikatakan oleh orang sufi tadi dituduhkan kepada si sufi tersebut. Ini nggak boleh. Ahlus sunnah ketika membantah harus membantah di atas kebenaran, ya, membantah dengan hak, dan juga harus jujur, objektif. Kalau memang dia nggak mengatakan seperti itu, ya sudah, jangan kemudian diada-adakan. Paham ya maksudnya, ya? Ya, karena meskipun kita membenci ahli bid'ah, nggak boleh kita berlaku zalim kepada mereka. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil terhadap mereka, yakni berlaku zalim. Nggak boleh. Kita benci kepada orang kafir, kita benci kepada ahli bid'ah, namun tetap tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka, yakni berdusta. Mereka nggak mengatakan seperti itu, kita tuduh mengatakan seperti itu. Mereka tidak berbuat seperti itu, kita tuduh mereka berbuat seperti itu. Ini nggak boleh. Maka kalau memang di situ ada shawab, kebenaran yang dia sampaikan, dan jujur, objektif, maka harus diambil ucapannya itu, bantahannya itu. فَإِذَا كَانُوا الَّذِينَ يَرُدُّونَ عَلَى الْمُخَالِفِينَ يَنْقُلُونَ كَلَامَ الشَّخْصِ الْمُخَالِفِ مِنْ كِتَابِهِ أَوْ مِنْ شَرِيطِهِ وَيُعَيِّنُونَ الْكُتُبَ أَوِ الْأَشْرِطَةِ بِالصَّفْحَةِ وَالْجُزْءِ وَالْكَلَامِ الَّذِي نَقَلُوهُ
khata'un bayyin famal mani' minar raddi alaihi. Apabila ulama-ulama yang membantah dalam kitab-kitab mereka itu, yang membantah ahlul bid'ah dalam kitab-kitab mereka tersebut, membantah orang-orang yang menyimpang dalam kitab-kitab mereka tersebut, mereka ini menukil ucapan person yang sedang dibantah ini. Kayak kemarin Syekh Shalih Fauzan membantah ucapannya siapa? Muhammad Surur Zainal Abidin. Ketika membantahnya disebutkan dalam kitabnya, yaitu Manhajul Anbiya fid Da'wati ilallah. Halamannya halaman berapa? Ya, dinukilkan. Ya, yanqulu kalam asy-syakhs al-mukhalif dari kitabnya langsung atau min syaritihi dari kasetnya. Ini tahun-tahun segitu masih kaset. Ya, kalau tahun sekarang YouTube video. Cuman ngeri juga jamaah. Ini video sekarang ini ada teknologi apa? AI. Iya, orangnya nggak mengucapkan, tapi di video itu seakan-akan dia mengucapkan itu. Ya, kita pernah nonton video itu, isinya suara Syekh Shalih Fauzan. Ya, suaranya persis seperti suaranya Syekh Shalih Fauzan, tapi dia mengatakan, ya, lastu Shalih ibn Fauzan. Ya, ini yang berbicara bukan Syekh Shalih Fauzan. Tapi ini menggunakan tadi teknologi AI. Itu cuman suara tok. Tapi ada sekarang yang bentuknya juga sak mukanya juga jemaah. Iya, sak mukanya juga. Nah, ini makanya muncul kemudian istilah-istilah account official, akun-akun resmi. Karena biasanya yang bikin seperti itu adalah akun-akun yang nggak resmi. Ya, makanya kalau dari akun yang resmi, dari situs yang resmi yang memang dikelola oleh syekh tersebut, dikelola oleh orang tersebut, nah itu baru bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membantah dia. Tapi kalau dari sumber-sumber yang liar, dari akun-akun yang nggak jelas, maka lebih baik ditinggalkan. Karena tadi kekhawatirannya, itu adalah teknologi AI, sedangkan pelakunya, fulannya, tidak mengucapkan itu, tapi dituduh mengucapkan seperti itu. Ya, inilah kenapa juga di dalam syariat Islam orang yang berzina, dia ditetapkan berzina harus dengan mendatangkan 4 saksi. Ya, apakah cukup dengan video? Zaman dulu nggak ada AI. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla sudah tahu bahwasanya kelak akan ada namanya video. Tapi tetap Allah tidak menjadikan video sebagai standar orang ini dijatuhi vonis zina dan berhak untuk dirajam. Tetap harus dengan mendatangkan 4 saksi. Gak payu video itu. Ya, harus dengan 4 saksi. Dan maka kata beliau, wa yu'ayyinuna al-kutub awil asyrita bis safhati wal juz'. Yang membantah ini menyebutkan langsung kitabnya ini, halaman sekian, jilid sekian, wal kalamul ladzi naqalahu khata'un bayyin, dan memang ucapan yang sedang dia nukil, kayak tadi Muhammad Surur Zainal Abidin, ucapan yang dinukil sama beliau, itu ucapan yang memang kesalahan, kekeliruan yang nyata, jelas, terang benderang. Nggak perlu lagi kemudian ditanyakan kepada orangnya, ini apa maksud ucapanmu itu? Itu bukan kalam mujmal. Itu bukan kalam yang global, tapi kalam ucapan yang nampak kesesatannya. Nah, kalau kalam yang mujmal, ucapan yang masih ambigu, nah ini boleh kita kemudian tanya kepada orangnya, apa maksudmu ucapan ini? Kalau ini ucapan yang hak, kalau maksudmu dari ucapan yang global tadi adalah ucapan yang benar, maka ya sudah, saya nggak membantah. Tapi kalau ucapanmu tadi itu adalah ucapan yang batil, maka saya akan bantah ucapanmu agar manusia tidak tersesat. Famal mani' minar raddi alaihi. Kalau sudah jelas seperti itu, ucapannya jelas batil. Ya kan? Nggak perlu ditakwil, nggak ada takwil lagi, jelas batilnya. Kemudian diucapkan di kitabnya sendiri, halaman sekian, juz sekian, jilid sekian, sudah jelas bukti-buktinya. Kok masih nggak boleh membantah? Ada lagi yang aneh, harus japri dulu. Ya. Disyaratnya harus japri dulu. Iya nek wong isih urip. Iya kalau orangnya sudah hidup. Lah kalau Sayyid Kutub, ya pon japri. Dijapri dulu Sayyid Kutub.
Ya, nggak ada istilah harus jabri dulu. Kalau kesesatan itu, ucapan yang menyimpang tadi sudah tersebar di antara kaum muslimin, maka boleh langsung diperingatkan kaum muslimin, diluruskan di hadapan kaum muslimin. Tapi kalau itu perbuatan dia yang tidak dia sebarkan kepada kaum muslimin, alias aibnya pribadi, ini baru jabri. Paham ya? Kalau itu aibnya pribadi, tidak dia sebarkan kepada kaum muslimin, ya, dan kaum muslimin tidak diajak kepada maksiat yang dia lakukan, itu hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mengingkarinya, ini baru mengingkari yang jabri. Ini mengingkari empat mata. Ya. Tapi kalau kesalahan tersebut dia tampakkan atau dia sebarkan kepada kaum muslimin kesesatan itu, maka mengingkarinya juga harus kepada kaum muslimin. Ibarat gini jamaah, ada sungai, ada orang buang racun di sungai, ya, ada seorang buang racun di sungai. Nah, sungainya ini ternyata dipakai sama orang-orang buat mandi, buat minum, buat nyuci-nyuci, buat kora-kora, ya kan? Dicemari dengan racun tersebut. Apa yang Anda lakukan? Anda japri orang itu yang buang racun tadi, atau Anda peringatkan warga kampung, warga desa untuk tidak mengkonsumsi air tersebut? Apa yang Anda lakukan? Japri dulu, mengingkari dulu yang ini, pelakunya ini. Baru setelah itu memperingatkan warga gitu. Iya, sudah sepi desanya sudah. Kalau japri dulu, balik-balik ke kampung, sunyi, sudah sepi sudah, keracunan semuanya. Ini nggak ada, ya, harus japri itu nggak ada, maka tetap harus dibantah. Min ajli nasihatin nas, tujuannya adalah untuk menunaikan hak-hak manusia. Itu diantara hak-hak manusia adalah yaitu menjaga mereka dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Laisal qasdu tanaqqus al-ashkhas. Tujuan membantah bukan dalam rangka untuk memojokkan pelakunya, enggak. Jadi awas, ketika ahlu sunnah membantah ahlil bid'ah, enggak ada tujuannya itu untuk menghabisi ahlil bid'ah itu sehancur-hancurnya, enggak ada. Hanya sebatas untuk melindungi kaum muslimin dari kesesatan yang dia sebarkan. Enggak boleh ada kemudian pokoknya fulan ini harus hancur sehancur-hancurnya. Iya. Disudutkan, dipojokkan, bagaimana caranya supaya dia babak belur sudah. Nggak ada kayak gini. Ahlus sunnah dalam membantah seperti ini, itu sudah bukan ilmiah lagi rannya, tapi dengan hawa nafsu. Ya. Innamal qasdu an-nasiha lin-nasi wal bayan lin-nas. Maka tujuannya adalah untuk berlaku tulus kepada kaum muslimin, menunaikan hak-hak mereka dan menjelaskan kepada kaum muslimin mana yang hak dari yang batil. Fama dama kitabul qutbiyah au ghairuhu lam yadhkur kadiban ala ahadin, sepanjang kitab-kitab bantahan tadi tidak menyebutkan kedustaan atas seseorang yang dibantah, harus objektif, nggak boleh berdusta. Wa innama yanqul min kalamil mukhalifina binasihi, dia hanya sebatas menukil, ucapan orang yang menyimpang itu, dinukil tok, cuman ngopi tok gitu. Hanya sekedar dinukil saja. Walam yanqulhu bimakna au biikhtisarin mukhil. Dia tidak menukil dengan secara makna atau menukil tapi dengan dipotong, atau dengan istilah al-kalamul mabtur, ucapan yang dipotong. Di sini kata para ulama, di antara yang disebutkan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, al-kalamul mabtur, ucapan yang dipotong itu halan, ada dua kondisi. Ya, memotong ucapan ahlil bid'ah, misalnya antum mau membantah orang yang menyimpang, antum buka kitabnya. Nah, ketika antum menukil ucapannya, boleh nggak antum hanya mengambil sepotong ucapannya saja dan meninggalkan ucapan yang lain? Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Kapan boleh dan kapan tidak? Yang pertama, kondisi yang pertama adalah orang dia menukil ucapan, memotong ucapan seseorang, yughayyirul makna. Memotongnya itu bisa merubah makna yang utuh.
Fahada haram wa dhulmun. Ini nggak boleh, haram hukumnya dan zalim. Ya, memotong ucapan tapi motongnya itu nggak pas. Ya, kalau sekarang motong video ya, motong videonya Ustadz, motongnya itu nggak pas. Ya, sehingga ketika dipotong maka akan merubah makna. Ya, akan merubah makna yang disampaikan oleh si pembicara tadi. Maka ini nggak boleh. Nah, yang kedua adalah memotong ucapan la yughayyirul makna. Memotong ucapan yang memang tidak merubah maknanya. Hanya sebatas ikhtisar. Ya, hanya sebatas mengambil poinnya saja. Sudah memang itu yang hakikat yang dia sampaikan memang seperti itu. Kita memotong ucapannya tidak merubah hakikat yang ada dalam ucapan tersebut. Paham maksudnya? Iya. Nggak merubah ucapannya. Maka ini boleh nggak? Boleh. Ya. Antum dapati para ulama ketika membantah ahlul bid'ah, apakah dinukil semua kitabnya ahlul bid'ah mulai muqaddimah sampai fihrisnya, halaman-halamannya dinukil semuanya? Enggak. Hanya potongan ucapan-ucapan yang memang tidak merubah makna dan hakikat kalamnya memang seperti itu. Maka kalau modelnya kayak tadi kata beliau, wa innama naqalahu binassihi wa ainil juz'i alladhi qila fihi was-safha allati qila fiha bal was-satr alladhi qila fihi famadha alaihi. Kalau yang membantah ini menyebutkan secara detail, ya kan, menyebutkan jilidnya jilid berapa, halamannya, bahkan baris keberapa, saking detailnya. Ya, kalau mungkin sekarang penulisan ilmiah di footnote itu cetakan penerbitnya penerbit apa, ya kan? Kemudian cetakan tahun keberapa. Nah, itu berjalan di tengah para ulama-ulama sekarang. Ketika membantah seseorang disebutkan kitab ini itu diterbitkan oleh penerbit ini, cetakan tahun sekian, halaman sekian. Ya, itu lebih detailnya. Nah, kalau model bantahannya seperti itu, famadha alaihi, kenapa dipermasalahkan? Kata beliau, amma kaununa naktum 'alan nas wa nugharriru bin nas. Adapun kalau kita itu diam terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut dan kita memperdayai manusia, yakni mengelabui manusia, ditutup-tutupi kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan berbagai macam alasan. Ya kan, karena bukan saatnya sekarang kita membantah ahlul bid'ah. Ya, yang kita perlukan sekarang ini adalah kaum muslimin bersatu, tidak saling bantah-membantah, tidak saling mengkritik satu dengan yang lain, menyalahkan, menyesatkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Sekarang ini saatnya umat Islam itu perlu waktunya untuk bersatu dulu. Ya, apalagi tahun-tahun seperti ini. Nah, mulai banyak ajakan-ajakan bersatu. Tapi maksudnya bersatu meraup suara untuk kepentingan mereka, waliyadzubillah. Ya, adapun kalau kita diam terhadap kemungkaran tersebut, wa naqul, kemudian kita mengatakan utruku hadhil kutub bi aidis syabab, tinggalkan kitab-kitab bantahan yang ada di tangan para pemuda-pemuda itu, wa bi aidin nas, yang ada di tangan-tangan manusia itu. Ya, tinggalkan sudah kitab bantahan Syekhul Islam terhadap Az-Zanadiqah wal Mubtadi'ah, ya bantahan ini terhadap ini, sudah tinggalkan kitab-kitab kayak gitu. Wa fiha sumum wa fiha al-akhta', karena dalam kitab-kitab itu ada racun-racunnya dan banyak kekeliruan-kekeliruannya. Fahada minal ghish lil ummah. Maka yang seperti ini berarti kita berlaku curang terhadap umat Islam, berlaku curang kepada kaum muslimin. Curang, kita tahu kekeliruan, kita tahu itu penyimpangan, namun tidak kita peringatkan kaum muslimin dari penyimpangan itu. Kita tahu itu kebid'ahan, tidak kita peringatkan kaum muslimin dari kebid'ahan tersebut. Ya, ini menipu mereka. Wala yajuzu hadza, enggak boleh yang kayak gini. La budda minal bayan, harus dijelaskan kepada kaum muslimin. La budda minan nasiha, harus menunaikan nasihat kepada mereka. La budda minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, harus adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadhihi kutubur rudud maujudatun min qadimiz zaman. Kitab-kitab bantahan itu bukan cuma ada sekarang, baru muncul sekarang. Orang-orang yang baru heboh dengan bantahan-bantahan, ini apa sih? Kok dikit-dikit membantah, dikit-dikit membantah. Ini orang-orang yang mungkin baru lahir.
Ya, orang-orang yang masih baru lahir, baru mengenal kitab-kitab para ulama. Ya, seandainya dia menelaah kitab-kitab para ulama, maka kitab-kitab bantahan sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, para ulama sejak zaman dahulu sudah melakukan hal ini, membantah orang-orang yang menyimpang. Gak usah heran. Wa ma'abaha ahadun. Dan ketika kitab-kitab bantahan itu muncul, gak ada yang mencelanya. Gak kayak orang-orang zaman sekarang, membantah fulan, membantah kelompok ini, langsung dibully, dicela. Udahlah, jangan bikin gaduh, jangan cari ribut, jangan cari masalah. Ya. Para ulama zaman dahulu ketika membantah, nggak ada ulama-ulama lain yang mencela ulama yang membantah tersebut, nggak ada. Justru ulama-ulama yang lain mencukupkan dengan ulama yang membantah. Makanya kalau ada syubhat, nggak semua ulama itu membantah ahlul bid'ah. Iya, ya. Di antara mereka ada yang memang karya-karyanya tidak ada yang dalam bentuk bantahan. Tapi bukan berarti mereka itu tidak membantah ahlul bid'ah. Mereka mencukupkan diri dengan ulama-ulama di zaman tersebut yang membantah ahlul bid'ah. Mencukupkan diri sudah. Iya, kalau kita hidup di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kita cukupkan dengan bantahan-bantahnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, maka bukan berarti kemudian mereka anti alergi dengan bantah-membantah, tidak. Walan taqadaha ahadun, alhamdulillah, dan tidak ada yang mengkritik sunnah ini, kebiasaan para ulama ini membantah ahlul bid'ah, nggak ada yang mengkritiknya, alhamdulillah. La budda minal bayan, maka wajib menjelaskan kesesatan kepada kaum muslimin. Nah, Assalamualaikum, afwan Ustadz. Apabila orang tua kita memberi kita tasbih dengan apa ini? Ya, agar kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana cara menanggapinya? Oh, berarti kalau nggak pakai tasbih nggak ingat sama Allah. Baik, tasbih ini mengurangi keafdolan dalam berzikir. Ya, bukan berarti kemudian itu adalah perkara yang syirik atau perkara yang mungkar sehingga harus diingkari dengan keras, enggak. Hanya sebatas mengurangi keafdolan. Karena afdolnya seorang ketika berzikir, maksudnya zikir setelah sholat ya. Karena tasbih ini kan ada hitungannya. Nah, zikir yang dihitung itu adalah zikir-zikir yang memang Nabi SAW menetapkan hitungannya. Di antaranya adalah zikir setelah sholat. Jumlahnya ditetapkan nggak sama Nabi? Ditetapkan. Adapun zikir-zikir yang lain, katanya kalau di sini biar selalu ingat sama Allah. Nah, berarti dia ketika berzikir dengan tasbih itu, maka kan ada hitungan itu. Ya kan, ada hitungan tasbihnya. Ini yang bid'ah di sini jatuhnya. Yaitu dia menetapkan jumlah yang tidak ditetapkan oleh Nabi SAW. Zikir secara mutlak, zikir saja, tanpa dibatasi dengan jumlah. Zikir. Kecuali yang memang Nabi batasi dengan jumlah, batasi dengan jumlah. Tapi di luar itu, ya Anda duduk-duduk, antum lagi mungkin lagi nyetir atau lagi berkendara sambil berzikir, apa dihitungi? Enggak, sudah mutlak zikir terus. Ya, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun sunnahnya zikir setelah sholat dengan tangan, bukan dengan tasbih. Wallahu a'lam. Apakah penyakit taun dapat muncul kembali? Karena kami mendengar ada orang yang terkena. Wallahu a'lam, yang ana pahami dari taun itu bisa bermakna umum, yakni segala penyakit yang menular. Makanya ada yang mengklasifikasikan wabah COVID kemarin juga termasuk di antara jenis taun. Tapi ada juga taun yang mengkhususkannya.
penyakit yang memang jenis khusus, bukan jenis-jenis yang lain. Wallahu a'lam. Jika kita umroh kan ikhtilat, lalu bagaimana solusinya? Sedangkan agama melarang ikhtilat. Ini kekhususan. Ya, ketika di Baitullah, di Ka'bah, itu kekhususan memang di tempat tersebut tidak terpisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Namun seorang tetap dia menjaga dirinya dari fitnah wanita. Ya, dia menjaga dirinya dari fitnah wanita. Artinya ketika tawaf, apalagi dalam kondisi desak-desakan, maka dia berusaha untuk menghindar dari laki-laki, kemudian dia mungkin merapat ke yang banyak perempuannya misalnya. Kalau dia perempuan, kalau laki-laki jangan tambah ke sana. Ya. Atau malah ngincer gitu kan. Wah, itu banyak perempuan di sana. Ngincer, kemudian masuk rombongannya perempuan dengan alasan kebawa arus gitu. Nah, modus itu. Ya, tetap dijaga. Pandangan mata juga tetap dijaga. Ya, karena orang ketika ihram, wanita ketika ihram dilarang untuk menggunakan niqab, dilarang untuk menggunakan cadar. Ya, jadi dibuka di sana. Maka pandangan mata tetap harus dijaga. Nah, ini kekhususan ya. Ya, hukum kekhususan. Karena memang hukum-hukum yang ada di Masjidil Haram itu hukum-hukum yang memang khusus untuk di Masjidil Haram, nggak bisa kemudian diterapkan di masjid-masjid yang lain, ya kan? Seperti misalnya hanya terjadi di Masjidil Haram, imam sama makmum ada depan, ya. Nggak terjadi di masjid yang lain. Kalau terjadi di masjid yang lain, batal sholatnya. Ini imamnya, makmumnya di depan, batal sholatnya. Ya, hanya di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Hukum memberi nama anak dengan nama malaikat dilarang. Maka apakah boleh memberi nama anak tersebut dengan nama malaikat dengan nama baratnya? Jibril, Gabriel. Nah, ini tambah tasyabuh. Ya. Mikael, Michael. Ya, tambah tasyabuh akhirnya. Wallahu a'lam. Yang berkaitan sama tema ini, apakah boleh memanfaatkan hari-hari perayaan orang kafir untuk mencari rezeki berupa keuntungan? Kalau memang memanfaatkan hari-hari raya orang-orang kafir itu dalam rangka mencari rezeki, tapi kalau itu berkaitan dengan ta'awun, menolong perayaan orang kafir tersebut, maka ini termasuk diantara wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, contoh misalnya supir taksi atau supir Grab. Ketika hari rayanya orang kafir, wah dia semangat dari pagi sudah ngetem gitu. Ya. Karena banyak orderan hari ini. Orderannya kemana? Gereja. Ya. Maka ini nggak boleh memanfaatkan hal-hal demikian yang langsung dalam rangka membantu perayaan orang-orang kafir tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Cukup. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.